warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Perkenalkan kita dari kelompok Kidulan. Oke, mari kita perkenalan dulu sebelum memulai pada intinya. Perkenalkan, nama saya Elsa Fitriatus Soleha dan rekan saya Firda Maratul Rafika. Dan satunya Ellen Brelia. dan yang paling kiri Yasinta Nurzarianta. kita dari Universitas PGRI Argopuro Jember dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Oke, kita di sini akan melakukan sebuah percobaan, yaitu sosial eksperimen, di mana kita akan menanyakan beberapa mahasiswa yang ada di kampus Jember, beberapa, bukan semua. Mari kita lakukan. Mari kita coba. And there's a place that I've dreamed of, where I can free my mind. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Perkenalkan, saya perwakilan dari mahasiswi Uniper Jember ingin menanyakan hal seputar korupsi. Sebelumnya, kalau boleh tahu namanya kakak siapa ya? Namanya Safitri Ramadhan Saputro dari Prodi Teknik Informatika. Oke Kak Safitri, menurut kakak apa sih korupsi itu? Menurut saya ya, korupsi itu sebuah tindakan penyalahgunaan tentang uang atau tindakan untuk kepentingan pribadi. Oke, nah selanjutnya lingkup mana sih yang bisa dikatakan sebagai korupsi? Sebenarnya korupsi itu bisa terjadi di mana saja, tidak memandang tempatnya dan waktunya. Bisa jadi di sekolah, masyarakat, pemerintah, dan bahkan keluarga pun bisa. Jadi semua aspek bisa dikatakan sebagai lingkup korupsi ya Kak? Bisa, tergantung yang melakukannya. Oke, selanjutnya berapa jumlah sih yang bisa dikatakan sebagai korupsi itu? Sebenarnya jumlah yang dikatakan untuk korupsi itu tidak memandang besar kecilnya. Jadi hal terkecil pun bisa dikatakan korupsi. Oke, seperti itu ya Kak. Menurut kakak, menurut sepengetahuan kakak, siapa sih para koruptor yang terkenal di Indonesia saat ini? Presiden Soeharto. Dia melakukan korupsi sekitar 15 sampai 35 miliar atau setara dengan 490 triliun. Jadi korupsi para koruptor tidak memandang jabatan ya Kak ya? Tidak, korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak memandang jabatannya, bisa dari yang kalangan bawah sampai kalangan atas. Oke, yang terakhir, menurut kakak, pesan yang mungkin kakak sampaikan kepada para koruptor di Indonesia apa sih? Pesannya, daripada mengambil hak milik orang lain, lebih baik berusaha sendiri, seperti itu. Oke. Dan jangan lupa bertobat. Oke, terima kasih ya Kak atas waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Selamat siang teman-teman. Nah, di sini kita sudah ada narasumber kedua yang bernama, boleh tahu namanya Kak? Saskia, Saskia. Kalau boleh tahu dari universitas mana? dari Universitas Jember, kuliah di Prodi PG PAUD. Prodi PG PAUD ya. Di sini minta waktunya sebentar, mau menanyai tentang seputar korupsi Kak. Kalau boleh tahu, menurut Kakak sendiri apa itu korupsi? Kalau korupsi menurut saya itu istilahnya kayak pencuri ya. Iya. Jadi mungkin istilahnya seorang pejabat negara atau mungkin politikus, dia itu punya hak di kenegaraan, terus dia menyalahgunakan hak itu untuk kepentingannya sendiri, akhirnya merugikan pihak lain atau negara. Itu sih. Untuk yang kedua, di korupsi itu tadi kan bilangnya di pejabat gitu ya. Berarti lingkup korupsi itu menurut Kakak apa hanya ada di pejabat itu? Enggak. Jadi selain pejabat, mungkin pihak lain yang mana itu berada di suatu organisasi atau sebenarnya lingkungan masyarakat juga ada. Dimanapun itu bisa kok korupsi. Kalau semuanya itu di kelas ada bendahara yang mengambil uangnya dari anak kelas, itu apakah termasuk korupsi? Ya, benar sekali korupsi.
Untuk yang ketiga, korupsi itu ada minimal jumlahnya nggak? Enggak. Oh, kalau itu saya kurang paham betul ya. Tapi setahu saya kalau masalah di bidang mungkin kenegaraan lembaga negara itu ada minimalnya. Tapi secara istilahnya minimal 1% pun itu bisa dikorupsi juga sih. Ada nggak di situ salah satu koruptor yang sangat anda sangat anda tahu, sangat anda mungkin saya tuh tahu sama dia karena dia sangat koruptor di Indonesia tuh ada nggak? Itu kasusnya Nazarudin. Ya, Nazarudin itu dia kan korupsi berapa miliar, berapa triliun dulu. Tahun berapa itu saya lupa. Nazarudin itu. Itu yang mungkin dikenang terus Ya. Ada nggak yang perlu Anda sampaikan untuk para koruptor di sana? Mungkin apa ya? Ya harusnya dia itu tanggung jawab dengan jabatan yang dia punya. Karena uang sepeser pun itu kan uangnya warga negara. Jadi kalau mengambil ya mereka berdosa, seharusnya lebih bijaksana lagi dalam menggunakan keuangan negara. Terima kasih. Sebelumnya saya dari Universitas PGRI Gempuro Jember, Pak. Ya. Teman-teman, berjumpa lagi sama saya. Saya perwakilan dari Unipar dan di sini kita ada narasumber ketiga yang bernama, boleh tahu namanya, Kak? Namanya Epi Astio Winingsih. Namanya Mbak Epi. Kalau boleh tahu dari universitas mana, Kak? Aku sendiri dari STIE Mandala Jember. Kalau boleh tahu ngambil prodi apa? Ekonomi Pembangunan S1. Untuk narasumber kita ketiga, kita mau minta waktunya, Kak, mau bertanya seputar korupsi. Ya. Mulai dari pertanyaan pertama, menurut Kakak itu apa sih korupsi itu? Menurut aku korupsi itu penyalahgunaan sesuatu jabatan atau aturan yang dilakukan oleh suatu kelompok politik untuk menyalahgunakan dan untuk kepentingan pribadinya sendiri. Menurut Kakak, korupsi itu apa hanya ada di lingkup yang tadi kan bilang lingkup politik, lingkup pemerintah, apa di semua lingkup, di desa ada, mungkin di sekolah juga ada gitu? Kalau menurut aku lingkup korupsi bisa dikatakan sejak dari SD, mungkin anak SD sudah melakukan korupsi ya. Soalnya dari apa yang mereka lakukan juga mungkin ada yang mereka lakukan membohongi atau menyalahgunakan sesuatu yang kepercayaan dari gurunya atau wewenang pemerintah sekitar gitu. Berarti korupsi itu udah mulai ada mungkin sejak dini gitu ya, Kak ya. Untuk dari Kakak sendiri, korupsi itu ada minimalnya enggak? Kalau menurut aku korupsi nggak ada minimalnya ya. Soalnya apa? Kita bilang Mas di sana ada kegiatan 2.000, padahal 1.000. Nah itu 1.000-nya masuk kantong kita. Nah berarti kita apa? Itu sudah termasuk korupsi. 1.000 rupiah pun, 500 rupiah pun itu sudah termasuk korupsi, seperti itu. Ini ada pertanyaan nih, Kak. Ada nggak salah satu koruptor Indonesia yang mungkin Kakak hafali, kakak tahu banget, saya tuh tahu banget sama koruptor ini karena kasusnya itu, ada nggak? Kalau aku ada salah satu Menteri Sosial yaitu Bapak Juliari. Dia itu sepengetahuanku yang waktu itu aku lihat di stasiun televisi, dia itu korupsi dana bansos dan itu nggak main-main loh. Dia korupsi sebesar 17 miliar dan itu menurut aku termasuk minimal yang besar ya. Soalnya Kita lagi pandemi gitu. nah, keadaan kita lagi pandemi, keadaan kita lagi butuh dana tersebut untuk meningkatkan ekonomi kita, malah disalahgunakan sama orang yang dikasih kewenangan sama pemerintah gitu. Untuk Kakak sendiri ada nggak hal yang mau sesuatu yang mau disampaikan pada koruptor itu, ya semoga video ini nyampe ke koruptor itu, mungkin lewat di FYP5 terus didengar, ada nggak sesuatu yang mau disampaikan? Kalau aku sih pesen aja ya, ingatlah rakyat kecil, Indonesia itu bukan negara yang maju, Indonesia itu negara berkembang. Indonesia butuh sosok pemimpin, pemerintah atau orang-orang yang
bertugas bisa dipercaya sama rakyat, dipilih rakyat, dan itu harus dipercaya sama rakyat, bukan malah nyeleweng menyalahgunakan kewenangan mereka untuk keuntungan pribadi mereka sendiri, seperti itu. Udah, terima kasih ya Kak atas waktunya. Jadi kita tuh udah menambah wawasan dari Kakak ini. Terima kasih. Semoga para koruptor berhenti ya korupsi, stop korupsi kata kakaknya tadi. Kita membangun Indonesia lebih baik dengan berhentinya korupsi itu. Ya, terima kasih Kak. Kita dari Universitas PGRI Argopuro Jember ingin menanyakan kepada kakak tentang seputar korupsi. Menurut kakak ini apa sih arti korupsi? Apa sih arti korupsi menurut kakak sendiri itu seperti apa? Jadi begitu. Kalau korupsi menurut saya itu kayak penyelewengan, kita penyelewengan anggaran lah bisa dibilang, entah itu nanti di yayasan atau pemerintahan dan sebagainya, seperti itu. Seperti itu. Ya. Terus korupsi ini ada di lingkup mana aja sih kak menurut kakak? Kalau di lingkupnya ya seperti saya bilang tadi, itu enggak terbatas di satu tempat aja. Seperti yang kita tahu mungkin batasnya di pemerintahan aja, tapi enggak, itu di kampus, dimanapun, atau di RT, RW, pemerintahan dan sebagainya, itu bisa aja terjadi korupsi. Meskipun di kelas juga kan mungkin kita bisa tahu ada korupsi juga. Gitu. Berarti korupsi ini bisa terjadi di mana saja dan dilakukan oleh Siapa saja. saja. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya saya ingin menanyakan tentang menurut kakak, siapa namanya kak? Tadi lupa tanya namanya. Namanya saya Abi. Oh, menurut Kak Abi ini siapa tokoh yang paling terkenal korupsi di Indonesia yang kakak tahu yang sampai saat ini masih terkenal dengan korupsinya? Pak, terkena korupsi mungkin banyak ya, seperti yang kita tahu di Indonesia sudah banyak yang terjaring korupsi, cuma yang paling kita nggak bisa terima tuh mungkin yang akhir-akhir ini, yang selama pandemi kemarin kita lagi proses perbaikan dari kesehatan, itu masih ada orang yang korupsi gitu loh, dimana rakyat itu lagi kesusahan, nah dia malah enak korupsi gitu kan, kita nggak bisa terima kayak gitu. Jadi agak kurang terima aja kalau misalnya setega itu sama masyarakatnya sendiri. Mungkin Jadi itu sih. kakak ini tidak menyebutkan nama tapi menyebutkan oknum-oknumnya. Intinya. Terus apa sih pesan dari kakak buat orang-orang yang telah melakukan korupsi di Indonesia ini? Kan korupsi itu merupakan sesuatu yang sangat merugikan bagi Indonesia. Jadi pesan apa sih dari Kak Abi yang ingin disampaikan oleh korupsi? Mungkin ada beberapa orang korupsi yang menonton video kita. Mungkin terkait itu ya mungkin segera tobat saja, karena tahu sendiri kita lagi sedang berusaha untuk menjadi lebih baik. Selama kalian masih tetap korupsi, gimana negara Indonesia kita jadi lebih baik lagi? Katanya mau bersaing sama negara luar. Kalau misalnya kalian tetap korupsi, ya kita gak akan bisa bersaing setaraf itu. Agar Itu bisa aja. lebih maju negaranya. Benar-benar. Oh, baik Kak, mungkin itu saja pertanyaan dari saya selaku perwakilan dari Universitas PGRI Argopuro Jember tentang menanyakan tentang bagaimana sih lingkup korupsi tersebut. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Saya Elsa Pinggati Solea, perwakilan dari Universitas PGRI Argopuro Jember, ingin menanyakan tentang seputar apa itu korupsi. Kalau boleh tahu kakak dari mana ya? Saya Hilda dari STI Mandala Jember. Oh, dari STI Mandala berarti. Dengan siapa Mbak? Mbak Hilda? Ya. Oke Mbak Hilda, saya di sini akan menanyakan tentang apa sih yang dimaksud korupsi menurut versi Mbak Hilda sendiri itu seperti apa korupsi? Kalau tentang korupsi sendiri, kalau menurut saya itu penyalahgunaan dana negara. Korupsi itu penyalahgunaan negara. Dana negara. Penyalahgunaan dana negara. Terus korupsi itu bisa terjadi di mana saja menurut kakak? Kalau korupsi itu sendiri tidak bisa dilihat dari mananya, namun yang pasti sesuai dengan apa sekarang ini kan banyak sekali korupsi terjadi itu di lingkup politik. So berarti sering terjadi di lingkup politik. Terus menurut kakak sendiri siapa sih tokoh yang terkenal korupsi di Indonesia? Yang kakak tahu itu tokohnya siapa? Kalau yang saya tahu itu Bambang Sutrisno. Dia itu korupsi penyalahgunaan dana di likuiditas Bank Indonesia. Bambang Sutrisno. Terus terakhir kalinya saya ingin menanyakan apa pesan, bukan menanyakan tapi saya meminta
pendapat Anda tentang atau pesan kepada para koruptor di Indonesia itu seperti apa sih? Pesan untuk koruptor yang ada di Indonesia, karena kan korupsi itu merupakan sangat merugikan negara. Seperti apa pesannya? Pesan saya untuk koruptor di Indonesia itu lebih baik jika ada dana dari negara yang turun itu lebih baik langsung dikasihkan ke rakyat. Jadi langsung ke rakyatnya ya. Karena kebanyakan kan sekarang misalkan dari pemerintah turun ke bawah dan itu dananya itu semakin ke bawah semakin sedikit ya. Jadi yang turun ke rakyat itu juga semakin tidak merata dan akhirnya itu dampaknya adalah kemiskinan terjadi di mana-mana. Jadi seperti itu ya, menurut intinya itu seperti itu. Jadi itu pesan dari Mbak Hilda yang perwakilan dari Sti Mandala bahwa korupsi itu sangat merugikan negara, maka sebaiknya korupsi itu dihindari dan tidak disalahgunakan. Terima kasih. Selamat siang teman-teman, kita dari perwakilan Universitas PGRI Argopuro. Di sini kita akan berjumpa lagi dengan narasumber selanjutnya. Mari kita menuju ke narasumber selanjutnya. Permisi Kak. Oh iya, ada apa? Bisa minta waktunya sebentar? Oh, boleh. Silakan duduk. Oh iya. Sebelumnya Kakak dari mana ya? Dari universitas mana? Kalau saya dari Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember atau biasa dengan UINHAS Jember. Oh, namanya dengan Kakak siapa? Nama saya Ani Hilmatul Baidah. Prodi saya Ekonomi Bisnis dan Islam. Ya, di sini saya dari perwakilan Universitas PGRI Argopuro Jember. Di sini saya akan menanyakan tentang lingkup korupsi. Menurut pendapat Kakak sendiri, definisi kata korupsi itu seperti apa? Kalau menurut saya ya, korupsi itu adalah tindakan dari orang yang politis atau orang apa saja yang menyalahgunakan aturannya yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan yang lebih gitu. Jadi dia tuh tidak menuruti aturan. Dan menurut Kakak, lingkup tindak korupsi itu bisa terjadi di mana saja? Banyak sih, tapi lebih dominan tuh di tempat yang politik atau di tempat pemerintahan tuh yang paling banyak, karena ya anggaran desa kan yang sangat wow gitu jumlahnya, jadi gampang untuk dibuat korupsi gitu loh. Oh iya ya. Jadi lebih ke dominan ke politik ya Kak ya. Pemerintahan. Ya. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu menurut Kakak berapa jumlah minimum yang bisa dikatakan sebagai tindak korupsi? Kalau sebagai tindak korupsi meskipun 1.000, 2.000 juga bisa dikatakan korupsi, cuman kadang di daerah di lingkup pemerintahan atau di lingkup politik itu paling tidak bisa mencapai 1 miliar itu biasanya gitu. Kalau menurut saya itu ya. Jadi menurut Kakak yang anggarannya lebih besar atau 1 juta ke atas itu termasuk tindak korupsi ya? Kalau 1.000, 2.000 itu korupsi, bisa, tapi cuman kan korupsi yang hal kecil gitu, tapi kan juga dinamakan dengan korupsi. Oh iya. Dan siapa tokoh atau siapa koruptor yang ada di Indonesia yang Kakak pahami, yang Kakak ketahui beserta kasusnya? Menurut saya itu yang paling terkenal adalah Setio Novanto. Nah, dia itu seorang DPR yang terbukti salah karena melakukan korupsi proyek EKTP yang berawal dari 2011 sampai 2013. Dan kemudian dia itu divonis penjara selama 15 tahun dan melakukan pembayaran sebesar 500 juta. Itu setahu saya yang terkenal ya. Oh, iya. Yang Setia Novanto yang kecelakaan menabrak yang listrik itu ya Kak ya. Oh ya. Dan selanjutnya dan yang terakhir, pesan apa yang dapat Kakak sampaikan untuk para koruptor dan orang-orang yang melihat video ini? Pesan saya ya kepada koruptor, kepada korupsi, bukalah hati kalian. Masa kalian mau mengecewakan hati rakyat miskin? Uang yang seharusnya ada di tangan rakyat malah dimakan dengan orang yang sudah berkemampuan banyak gitu loh. Ya itu aja, untuk berbuka hati aja. Oh iya, lebih ke memikirkan hati nurani ya Kak ya. Oh iya Kak. Yang lebih membutuhkan karena kan masih banyak gitu loh. Masa kita tidak memikirkan yang ada di bawah gitu loh. Ya itu aja. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Terima kasih Mbak Ani.
Dari sosial eksperimen yang telah kita lakukan, bisa disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa sudah mengetahui apa itu korupsi dan mengenal pelaku-pelaku korupsi yang ada di Indonesia. Sekian dari sosial eksperimen yang telah kita buat. Selebihnya kami mohon maaf karena masih banyak kekurangan pada sosial eksperimen yang kita buat. Karena baru pertama kali ya kita membuat video kayak gini. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.